Kawan Humas, kembali lagi di podcast Polistalk Polda Sumatera Utara bersama saya Bribtu Novriana dan rekan saya Brigadir Afika Nasution. Nah, Kawan Humas, dalam kesempatan kali ini seperti kita tahu nih, Ditsiber Polda Sumatera Utara baru saja nih mengungkap kasus pornografi di mana kasus ini melibatkan nih anak-anak di bawah umur. Nah, langsung aja kali ini kita sudah mengundang narasumber kita, yaitu Bapak Kombes Pol Doni Satria Sembiring, SH SIK MSI, selaku Direktur Reserse Siber Polda Sumatera Utara. Halo Bapak. Terima kasih Pak Nopri. Siap. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir kembali nih Anop. Ya kemarin sudah hadir. Betul. Dan hari ini berhasil pengungkapan kasus. Betul. Kita undang kembali nih Betul. Kak. Ini langsung aja penasaran dengan bagaimana pengungkapannya Kak. Nah Pak, ini awal mula dari Ditsiber ini berhasil mengungkap kasus ini itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih ya. Dalam hal ini kami dari Direktur Reserse Cyber Polda Sumatera Utara memang bekerja keras, karena memang setelah kita melakukan awalnya di tanggal 14 April 2025 di mana kita melakukan penyelidikan patroli cyber. Ternyata salah satu di media, yaitu ID-nya Presiden Mangkok, itu rupanya live dia menyampaikan bahwa kalau mau melihat ditaruhlah di situ ada akun, digeser, dipandu untuk ke salah satu platform, yaitu media TV. Nah, di situ setelah diikutin ternyata menampilkan siaran langsung live streaming berkaitan dengan pornografi. Nah, setelah itu kita ikutin terus, ternyata ini sudah masuk indikasi pornografi secara online. Demikian. Nah, seperti itu sebenarnya Pak kasih tahu tadi aplikasinya kayaknya masih terdengar asing ya. Jarang mungkin mungkin apakah sudah banyak yang menggunakannya itu Pak, tahu ini atau gimana Pak? Setelah kita mengikuti memang mereka ini sudah sindikat. Kalau setelah kita lakukan pemeriksaan kepada para pelaku kan yang diungkap 3 dan satu lagi masih DPO sebagai hostnya. Nah, dalam hal ini mereka menyampaikan mereka sudah melakukan aksinya sejak tanggal 26 Januari 2025. Jadi lebih kurang 4 bulan. Nah, tapi kami masih tetap menyelidiki dan kami kembangkan terus karena dikhawatirkan masih banyak juga korban-korban ataupun pelaku-pelaku lain. Ya, karena tidak menutup kemungkinan pornografi ini secara live ini mungkin untuk pertama kali ya di Polda Sumatera Utara bisa kita ungkap karena menyangkut berkaitan dengan wadah platform, yaitu salah satu platformnya TV tersebut, TV ya. Nah Pak, seperti tadi Bapak sampaikan bahwasanya Polda Sumut baru pertama kali ini mengungkap secara live gitu. Ada nggak sih Pak mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengungkap kasus ini, di mana ini juga melibatkan perempuan dan anak-anak di bawah umur gitu? Ya. Sebenarnya tantangan sih ya sampai saat ini tidak ada. Tinggal bagaimana kemarin waktu kita melakukan analisa sebelum ini diungkap, kami hanya menyampaikan kepada personil tolong lakukan pengungkapan dengan serius. Karena apa? Karena kita kepingin menyelamatkan generasi muda. Betul. Karena apa? Dampak daripada mereka, mohon maaf, menonton hal-hal yang negatif tersebut ini akan berpengaruh kepada mental yang menonton. Ya, apalagi sempat yang nonton itu di bawah umur, ya kasihan nanti akhirnya mereka ya menjadi anak-anak yang tidak bisa berguna di keluarga mereka. Ujung-ujungnya nanti terjadi seks bebas. Karena apa? Dampak dari pornografi secara ilegal yang ditampilkan di dalam media sosial tersebut. Demikian. Nah Pak, kan tadi Bapak sampaikan juga karena ini baru pertama kali ya Pak, apalagi melibatkan platform juga. Ada nggak kerjasama dari Ditsiber sendiri dengan pihak lain nih Pak dalam penanganan kasus ini? Sampai saat ini sih sebenarnya sudah kami Komdigi juga, kami sudah juga berkoordinasi apakah nanti kita membuat surat kepada Komdigi untuk mungkin bisa mohon maaf, mungkin diambil tindakan dari Komdigi berkaitan dengan platform tersebut, TV tersebut. Karena apa? Karena ini mungkin TV ini mungkin dari media, mohon maaf, mungkin bukan di Indonesia. Namun masih kami telusurin dulu kira-kira ini siapa yang pembuatnya gitu. Kalau memang pembuatnya di Indonesia, tadi itu kami akan berkoordinasi dengan Komdigi, harapannya supaya bisa diblokir Mbak atau di take down, karena
mohon maaf ini sangat merusak mental daripada generasi muda. Betul. Nah, itu tadi berkaitan dengan aplikasi. Nah, untuk dengan para pelaku nih Pak, mengingat itu salah adalah satu pelakunya juga ya, anak di bawah umur. Mungkin langkah-langkah hukum yang diambil itu seperti apa Pak? Untuk langkah hukum, untuk pelaku khususnya yang di bawah umur, itu kita berkoordinasi dengan perwakilan dari Kementerian Perlindungan Anak. Berkaitan dengan mungkin kita tidak melakukan penahanan, namun kita titipkan karena harapannya supaya mungkin ada pembinaan. Tapi proses pidananya tetap berjalan karena ada ketentuan-ketentuan waktu apabila itu anak yang bermasalah dengan hukum, istilahnya gitu. Dalam undang-undang perlindungan anak gitu. Berarti tetap ya, walaupun istilahnya di bawah umur tetap ada hukuman ya Pak yang diberikan juga, tapi sesuai dengan aturan yang berlaku. Betul. Nah Pak, khususnya nih Pak, konten-konten pornografi ini kan nggak bisa kita batasi korban-korbannya, maksudnya semua anak-anak dewasa bisa menjadi korban. Apalagi sekarang anak-anak tuh bisa mengaksesnya. Handphone juga nih Pak. Nah Pak, kalau dari Siber sendiri Pak, ada nggak sih Pak mungkin masukan ini bagi masyarakat atau orang tua agar anak-anak ini jangan terpapar pornografi online seperti ini Pak? Ya, mungkin kami menyampaikan kepada sahabat humas dalam hal ini paling tidak sering-sering selaku orang tua tetap mengontrol dalam penggunaan handphone anaknya. Ya, tidak menutup kemungkinan tadi itu mereka mungkin menyimpan di salah satu foldernya ataupun disembunyikan. Paling tidak kalau kita bisa terus mengingatkan, mudah-mudahan kejahatan-kejahatan ini, terutama kejahatan pornografi ini bisa ditanggulangi. Yang penting sekali lagi kedua orang tua harus proaktif. Apa yang dilakukan anaknya sehingga paling tidak anak tersebut tidak menjadi korban, baik korban secara langsung maupun korban secara tidak langsung dalam hal ini. Jadi harus rutin ngecek nih Kak. Betul. Ya kan? Nah Pak, apabila nih Pak mungkin orang tua nemuin atau mungkin kita nih Pak yang lagi scrolling gitu nemuin bahwasanya ini ada konten-konten pornografi nih Pak, kemana sih Pak kami bisa ngelaporin nih Pak? Gitu. Untuk sementara memang kita sudah setiap hari kita melakukan pemblokiran. Kami melakukan patroli cyber di mana ada lima ibaratnya yang ditentukan oleh Komdigi dalam hal ini yang bisa diblokir tidak lewat 1 ke 24 jam. Yang pertama adalah pornografi anak, kemudian kedua perjudian, judi online, kemudian 3 adalah kalau itu berkaitan dengan SARA, kemudian yang keempat SARA itu suku agama dan ras antar golongan, tapi antar golongan sudah dihilangkan, suku agama dan ras, dan kemudian yang keempat itu berkaitan dengan terorisme atau narkoba. Nah kemudian yang kelima tadi tuh narkoba. Nah itu dengan cepat Komdigi akan melakukan takedown ataupun pemblokiran berkaitan kontennya blokir ataupun takedown berkaitan dengan akunnya. Karena apa? Karena ini akan berdampak terhadap situasi Kamtimas apabila tidak cepat untuk dilakukan takedown tersebut. Oke, demikian. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Iya, Pak. Langkah-langkah apa sih Pak mungkin yang dilakukan oleh Siber nih Pak supaya anak-anak di bawah umur jangan lagi terlibat dengan aksi pornografi? Dengan kejadian ini sebenarnya sudah kami sarankan juga kepada NGO LSM dari pemerhati anak untuk mereka membuatkan sosialisasi ke sekolah-sekolah, libatkan juga mohon maaf kepada Direktur Cyber atau PPA ya dalam hal ini mungkin di Bidum ya kan, atau di Polda atau di Bimas, bimbingan masyarakat, Polda, supaya mereka memberikan juga selain memberikan kejahatan-kejahatan konvensional, mungkin juga kejahatan-kejahatan khusus ini, yaitu tadi itu pornografi anak, bahaya pornografi anak, kemudian juga mungkin bahaya judi online ataupun yang lain-lain yang berkaitan dengan penggunaan media sosial, karena rentan sekali apabila salah kita penyampaian atau tidak memberikan edukasi kepada anak-anak kita, generasi penerus kita ke depan, ini nanti akan merusak mental kita. Sama halnya kayak narkoba. Kalau nggak sering kita memberikan edukasi kepada sekolah-sekolah ataupun kepada masyarakat, otomatis ini akan bisa merusak kesehatan ataupun mental mereka. Nah, sama halnya juga tadi, begitu juga dengan bahaya pornografi anak, ya, karena ini akan menyangkut masa depan yang bersangkutan. Otomatis dia akan, mohon maaf, pasti akan mentalnya terganggu. Betul. Nah, demikian. Betul. Karena kemajuan teknologi juga
dimanfaatkan sama oknum-oknum seperti ini ya Pak. Betul. Benar. Nah Pak, terakhir nih Pak, mungkin closing statement dari Bapak sendiri, himbauan bagi masyarakat nih Pak untuk terhindar dari atau jangan menjadi korban ya Kak, jangan menjadi korban pornografi itu Pak. Bisa disampaikan di kamera sebelah sini Pak. Terima kasih sahabat Humas. Dalam hal ini kami dari Direktorat Reserse Cyber Polda Sumatera Utara menghimbau kepada sahabat Humas, baik itu selaku orang tua, saudara, apabila menemukan di media sosial ataupun akun-akun yang berkaitan dengan pornografi, kiranya bisa menyampaikan kepada kami supaya kami segera menindaklanjutin, karena ingat kejahatan itu akan terus berlangsung apabila kita tidak serius menanganinya. Demikian, mohon izin Mbak. Benar sekali. Luar biasa, Nop. Nah, ini karena ini kita ngundang Bapak karena keberhasilan ini, mudah-mudahan nanti kita bisa undang lagi dengan keberhasilan yang lain ya, Nop. Benar sekali. Terima kasih Bapak. Terima kasih sudah kesempatan hadir. Betul. Semoga banyak lagi pengungkapan kasus yang dilakukan Jadi semakin sering kita undang ya. Terima kasih Mbak, mohon izin. Nah, Pak Humas, demikian podcast Polistalk kali ini. Saya Bribtu Novriana dan rekan saya Brigadir Afika Nasution beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi.